Di sini se-record, kemudian di sini sebuat, dibuka buku cetak T, halaman 97, bab berapa nih? Kita masuk bab baru tuh, halaman bab berapa nih sekarang kita bahas nih? Bab 8, bagian A, menulis dengan komputer. Oke, di situ sudah chat ya. Wow, ini masih les kedua, kayaknya wajah-wajahnya udah pada lesu, lemes. Masih lapar nih Besti, atau udah ngantuk nih? Masih jam 9 loh, udah ngantuk ya? Atau gimana nih? Seganti lagi namanya. Oke. Oke, di sini share screen. Kemudian kita membahas yang namanya menulis dengan komputer. Sembilan tujuh. Oke, jadi kalau seperti gini jangan ada yang tanya sama saya lagi ya, saya buka apa di situ sudah terpampang jelas. Oke. Nah, di minggu lalu saya udah bagikan yang namanya itu adalah catatan tiknya. Ada yang sudah periksa? Ayo, ada yang sudah periksa nggak nih? Oke, benar ya, ada bab 7 sama bab 8. Tadi saya sudah buat loh. Saya sudah catat, oke. 3E, Miss Bunga. Nah, kemarin saya sudah bagikan ya, yaitu adalah catatannya. Ini adalah catatannya. Semua tanya nih, semuanya sudah mencetaknya atau udah dicatat? Ayo. Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Gimana? Oke. Panik. Oke, yang lain gimana nih? Dari yang online gimana? Apakah sudah mencatatnya atau sudah di-print atau belum nih? Sudah ya. Nah, jadi kita mulai ujian itu di hari apa? Oke, Jumat ini ya di tanggal 25, 4 hari lagi. Nah, untuk topik ujian kita itu adalah bab 7 dan bab 8. Jadi hari ini kita habiskan dulu nih topik bab 8 kita, menulis dengan komputer. Oke, ini adalah paling gampang pelajarannya. Kenapa paling gampang? Seperti begini. Sudah ya, oke. Seperti gini nih. Saya buat di sini. Coba diangkat tangannya atau di raise hand nih. Yang pakai laptop atau komputer untuk Zoom. Oke nih, kalau Lau. Jason Orville pakai apa nih? Laptop atau gimana? iPad. Gimana? Pakai apa Jason? iPad. Kamu Zoom pakai laptop atau komputer? Pakai iPad, Sir. Oh, pakai iPad. Saya baru dengar nih, sorry ya. Oke, berarti ada 2 orang ya di sini yang pakai laptop atau komputer. Ditanya lagi nih. Hai itu siapa? Itu saya. Akunnya ada 2. Tapi seganti namanya seperti biasa.
Di sini security. Nah, dari bab bagian A ini menulis dengan komputer. Saya mau tanya dulu nih. Share screen. Nanti si yang angkat tangan yang mempraktikannya. Saya mau tanya nih. Mana saya buat warna biru biar lebih cantik. Mana yang paling bagus? Tulisan kamu atau tulisan komputer? Ayo, mana yang paling bagus nih? Mana yang paling cantik? Tulisan kamu atau tulisan komputer? Gimana? Oke, jawabannya itu adalah tulisan komputer. Alasannya itu, oke nih Tiffany udah buat ya. Alasannya itu kenapa tuh? Ada yang bisa jelasin sama saya nggak tuh? Alasannya lebih rapi. Selain lebih rapi, apalagi nih? Ayo, selain lebih rapi, kemudian oke, lebih rapi, lebih jelas. Nah, untuk jawabannya itu ada kamu perhatikan bagian A nomor 1 sampai 6. Udah kelihatan nomor 1 sampai 6? Oke, ya coba saya pengen Cecilia, coba kamu baca nomor satunya ya nak. Ya dilihat ya nomor 1 bagian A ya. Nih, hasil naskah coba dibaca ya Cecilia. No, nomor satunya langsung nih di bawahnya. Hasil naskah, ada nampak? Ini. Satu ini. Oke. Oke, sampai situ dulu nih. Nah, Cecilia sudah baca nih. Hasil naskah yang diketik lebih tersusun rapi dan mudah dan tampilannya dapat dibuat menarik. Benar ya? Nah, kalau kamu saya tanya nih, jika misalnya kamu menulis menggunakan pulpen warna hitam, bisa nggak tiba-tiba berubah menjadi warna biru? Nggak bisa ya, tidak bisa ya, kecuali dengan menggunakan komputer. Nah, ini komputer saya mau tanya nih, ini tulisannya warna apa? Biru. Nah, warna biru ini saya mau ganti nih, mau jadi warna saya bosan warna biru. Boleh, oke. Boleh buat warna merah nggak? Boleh. Nih, langsung terbentuk. Mau warna kuning boleh, abu-abu boleh, warna putih pun boleh nih. Langsung tidak kelihatan nih. Nah ini nih, tapi tiba-tiba bisa ada muncul lagi warna orange boleh. Saya mau warna pink. Ada nggak sisa warna pink? Ada dong. Kamu mau warna apapun ada muncul di sini ini warna pink. Nah, oke kan. Jadi berwarna pink di sini ya. Nah, warna hitam kalau warna hitam terlalu biasa ya. Nah, jadi di sini kita tahu kalau komputer itu dapat menulisnya menjadi lebih rapi, dibuat lebih menarik. Kemudian nomor 2, coba Airin yang baca ya, Airin nomor 2-nya yang bagian A. Bagian halaman 97. Kenapa ditutup lagi bukunya tadi? Oke. Halaman 97, yuk kamu aja yang baca. Nomor 2-nya. Iya, bagian A nomor 2, mudah mengoreksi. Ada nampak? Oke, nomor 3-nya lagi yuk. Bentar ya. Oke, benar ya. Jadi dengan menggunakan komputer, jika misalnya kata keren sekarang itu adalah typo. Typo itu adalah salah pengetikan atau salah penulisan. Nah, jadi di sini sebagai contoh nih, saya mau tanya mana nih? Ini benar atau salah nih? Sekarang adalah hari Senin, les kedua, pembelajaran tik. Mana nih di sini yang salah pengetikannya? Oke, kemudian apa lagi nih? Ricci 1.
Oke, satu lagi yang mana lagi nih yang salah nih? Ayo, satu lagi yang mana nih? Ada 3 tuh. Oke, benar ya. Yang salah itu adalah di sini, secoret ya. N-nya salah, L-nya salah, sama I-nya. Bukan salah ya, sama I yang ini. Nampak ya? Nah, kalau di Senin, N-nya kelebihan 1, benar ya? N-nya kelebihan 1. Nah, jadi di sini saya hapus. Ada nampak bekasnya nggak nih, saya tanya? Nggak ada nampak bekasnya ya. Kalau misalnya kita menulis menggunakan pensil, ada salah penulisan. Ada nampak bekasnya? Ada, apalagi jika menggunakan pulpen ya. Jika menggunakan pulpen kita ada salah penulisan, itu bakalan langsung kelihatan di mana ada salahnya. Nah, sama juga seperti gini nih. Ini ada salah penulisan nih. Tiknya seharusnya I-nya juga huruf besar ya, tapi di sini saya buat huruf kecil. Nah, jadi di sini saya hapus, kemudian saya tambahin. Nah, jadi oke, di sini juga benar ya. R-nya kelebihan sana. Di sini saya hapus. Nah, jadi sudah nampak ya, menulis dengan komputer kita bisa membuatnya menjadi lebih mudah dan menarik. Nah, di sini ada 2 nih yang angkat tangan. Coba Nicholas Lau sama Tiffany. Dibuka aplikasi namanya adalah Microsoft Word-nya. Oke, di sini kita main cepat. Saya pengen coba Nicholas Lau, kamu yang share screen boleh nggak, Nak? Kamu pakai laptop ya? Kamu buat share screen, kemudian screen. Ya. Ya, di sini ada banyak nih yang belum ngaktifin kamera. Coba dibuka dulu kameranya ya. Sambil menunggu Nicholas yang share screen. Oke. Hello Michelle, Michelle Quick. Gimana nih? Kamu lemes atau gimana nih? Belum makan atau gimana? Kok lemas-lemas gitu nih? Oke, nih Lau lagi share screen. Kita tunggu bentar ya. Oke, lagi loading. Nah, saya mau tanya nih, suara saya kedengaran jelas atau tidak? Gimana, jelas ya? Nah, ini nih Lau share screen, tapi kok nge-lag nih. Atau gimana nih jaringannya Nicholas yang lagi bermasalah atau gimana nih Nicholas? Oke, nah ini dia Nicholas Lau tidak bisa partisipannya, saya tutup ya. Coba Tiffany nih, Tiffany kamu yang share screen yuk Tiffany. Ya, coba Tiffany yang share screen nih. Ini temannya Derek katanya nggak bisa masuk-masuk nih, salah password. Padahal passwordnya gampang ya. Oke, mana nih Tiffany nih? Oke, nah di sini saya share screen ya. Kita lanjut masuk, sudah bagian A. Ada yang mau ditanya sama saya nggak nih, menulis dengan komputer? Nggak ada ya, paham semua ya. Kalau menggunakan komputer itu lebih gampang. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, di sini bentar nih, temennya nggak bisa masuk. Saya bagiin dulu ID password saya. Partisipan invite. Lima 504-821-9119 ID.
Oke, kita lanjut ya. Sorry. Ya, kenapa nih Ricci? Nah, di sini saya lagi chatan sama temannya, ada satu orang yang belum masuk, katanya belum salah password dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lanjut masuk ke bagian B. Di bagian B itu adalah mengenal program aplikasi pengolah angka. Ini apa bagian mana nih Ricci yang ditanya? Apanya nih? Ayo, di bagian mana? Nah, sekarang ini kita masuk bagian B ya. Oke. Nah, Ricci bertanya nih, di bagian ini apa sih gunanya? Nah, ini Microsoft Word. Kita akan belajar yang namanya pengolah kata. Itu nanti di kelas 4, waktu kamu naik kelas. Dan di kelas 4, semoga jumpanya sama-sama lagi ya. Paling kalau nggak sama-sama, mungkin sama Christian. Itu kita akan belajar yang namanya itu adalah Microsoft Word. Gunanya ini adalah seperti gini, kelihatan ya? Nah, ini seklik gini, dia tulisannya berubah-ubah, ada yang kecil, ada yang besar, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi nih, ada ketikannya nih. Nampak ya, berubah ya? Normalnya gini, nih normalnya gini, sebuat gini boleh, atau dibuat garis-garis gini boleh, gini boleh, dan lain sebagainya. Nampak ya? Nah, inilah juga kehebatan dari komputer, yang besar bisa kita buat kecil, dan lain sebagainya. Kita masuk ke bagian B, kita mengenal program aplikasi pengolah kata. Nah, saya pengen di sini coba satu orang membacanya. Ada yang mau nggak nih dari yang online nih? Dari yang online. Yuk bantu saya baca yuk, satu orang. Atau saya pilih orangnya itu adalah siapa ya? Saya suruh ya. Oke, nah di sini saya baca sendiri aja deh. Mengenal program aplikasi pengolah kata. Program aplikasi komputer yang umum digunakan dalam pengolahan biasa disebut sebagai word processor. Word processor adalah program aplikasi yang sangat mirip dengan mengetik pada mesin ketik biasa. Pada awalnya, orang mengenal beberapa aplikasi pengolah kata seperti CWriter atau CW, WordStar, WordPerfect. Program aplikasi pengolah kata ini terus dikembangkan untuk mempermudah orang menggunakannya. Kemarin kita sudah belajar nih, saya mau tanya nih, teknologi itu membantu manusia atau tidak? Membantu ya. Coba sebutin ada teknologi apa aja nih yang ada di sekitar kamu selain laptop atau komputer. Ayo, ada handphone atau smartphone, kemudian ada apa lagi? Oke, ada tablet. Tablet itu sama iPad sama ya. Kemudian apa lagi nih? Oke, IPS udah belajar tentang teknologi sana. Jadi di sini saya mau tanya nih, karena aplikasi pengolah kata ini termasuk juga sebagai aplikasi atau teknologi yang selalu dikembangkan, yang mempermudah manusia. Benar ya? Contoh teknologi itu ada smartphone, ada tab atau iPad. Nah, kemudian ada laptop atau komputer, ada kendaraan yaitu mobil atau motor. Atau ada di sini yang punya helikopter di rumahnya atau pesawat. Ada yang punya? Oke, nggak ada ya. Nah, di bagian ini, oke, Tiffany angkat tangan nih. Berarti kamu punya apa nih? Ada punya pesawat nih di rumah atau gimana nih? Oke. Nah, jadi di sini dia akan terus dikembangkan sama seperti aplikasi pengolah kata ini. Pengolah kata ini maksudnya selalu berkembang, itu gimana selalu berkembang? Berarti memberikan bantuan-bantuan terbaru. Seperti contohnya itu adalah pesawat pribadi. Oke, mantap ya. Nah, sama juga sama seperti yang tadi saya bilang, program aplikasi pengolah kata yang populer saat ini antara lain adalah
Microsoft Word, King Office, dan Open Office Writer. Semua program pengolah kata ini hampir sama baiknya, mulai dari fungsi perangkatnya dan penggunaannya, bahkan tampilannya. Saya mau tanya nih, oke, saya mau tanya nih, semua di sini, tapi saya nggak taruh. Oke, mantap nih Tiffany nih. Oke, saya mau tanya nih di sini, semua tahu nggak aplikasi WhatsApp? Tahu ya. Nah, aplikasi WhatsApp itu buat ngapain aja? Yang pertama, buat chattingan ya, chatting, mengirim pesan, kemudian buat teleponan, kemudian video call, kemudian apa lagi nih? Oke, membuat status, terus ganti wallpaper, benar ya? Mengganti wallpaper atau ganti DP, kemudian mengirim dokumen, memberi stiker. Nah, selain aplikasi WhatsApp, ada aplikasi apa lagi yang bisa begini? Oke, selain WhatsApp, yang bisa membuat seperti gini adalah ada Telegram, ada Line, ada WhatsApp, kemudian apa lagi nih? Snapchat, ada Facebook, benar ya? Facebook, ada Instagram, dan lain sebagainya. Di antara keempat ini nih, saya mau tanya, mana yang paling populer? Ayo, mana yang paling populer aplikasinya? Oke, WhatsApp yang paling populer. Saya bertanya lagi, kenapa WhatsApp paling populer di antara lainnya? Ayo, kenapa aplikasi WhatsApp paling populer, paling sering digunakan daripada Telegram, Line, dan lain sebagainya? Ada yang bisa jawab? Apa nih ditulis nih? Coba kamu langsung ngomong aja nih. Bisa chat sa? Oke, jawabannya itu adalah karena lebih simpel dan mudah digunakan. Setuju nggak kalau misalnya WhatsApp mudah digunakan? Setuju ya? Nah, karena lebih simpel dan mudah digunakan, sama seperti program pengolah kata ini. Microsoft Word adalah program aplikasi yang paling sering digunakan dibandingkan yang lainnya. Oke, alasannya itu karena ya paling mudah digunakan dan gampang digunakan. Nah, dari yang sini kita pelajari nih, saya tanya nih, kamu lihat ya, saya cukup ngetik-ngetik, kemudian saya mengubah warnanya ini, gampang nggak nih kalau kamu lihat nih? Gampang ya? Nah, nanti di kelas 4 kita akan belajar bagaimana sih cara menggunakan aplikasi ini. Kenapa sih aplikasi ini menjadi nomor 1 di antara aplikasi-aplikasi lainnya. Oke, sampai di sini bagian B. Ada yang mau ditanyain sama saya? Tidak ada. Oke, gampang ya. Nah, jadi di bagian C ini, di bagian, ya boleh nanya apa nih? Gimana? Telegram? Tidak termasuk. Saya nggak dengar nih. Telegram tidak termasuk apa? Oke, Telegram tidak termasuk nomor 1 sah? Tidak. Jawabannya ini antara Telegram, Line, Snapchat, yang paling sering digunakan itu adalah masih si WhatsApp. Kenapa Telegram tidak termasuk? Karena banyak sekali bagian-bagiannya. Saya sampai sekarang juga pakai juga Telegram, pakai juga Line, tapi saya masih paling suka itu adalah WhatsApp. Karena dia lebih simpel dan lebih mudah digunakan. Oke. Nah,
Sampai di sini, ini adalah pelajaran untuk kita saat ini, memulai program pengolah kata. Nah, kalau misalnya kita menggunakan komputer ini hampir sama, hanya berbeda sedikit dengan handphone. Contohnya itu gimana memulai program pengolah kata? Yang pertama, klik tombol start. Coba semua dibuka bukunya, halaman 98. Ya, coba semua dibuka bukunya, halaman 98. Gimana? Ada Minecraft. Yang mana nih? Sekalian kok nggak ada nih Minecraft? Oh, ada. Nah, itu ada berarti aplikasi yang ada di dalam laptopnya ya. Nampak saya situ Minecraft ya. Di sini kita masuk memulai program pengolah kata. Nah, saya tadi udah bilang kalau laptop atau komputer itu hampir sama dengan handphone. Siapa di sini yang mau dapat kasih tambah nilai nih? Klik tombol start. Yang mana itu tombol start? Ada yang tahu? Coba kamu lihat nih. Oke, benar. Yang offline benar, yang online gimana nih? Yang mana itu tombol start? Coba kamu coret aja. Saya tidak tahu nih atau gimana nih? Yang mana? Oke, benar. Ayo, nah ini ya. Jawabannya itu Tiffany, benar ya, klik tombol start. Tombol start itu adalah yang ini, yang mirip seperti gambar jendela. Kenapa sih bisa dibilang mirip seperti jendela? Karena ini kan kamu lihat nih, kayak jendela ya, dan bacanya adalah tombol start. Nah, kenapa sih saya bilang itu kalau laptop sama handphone itu hampir sama? Hampir samanya itu adalah ada bagian-bagian menunya. Di handphone juga ada ya, ada menu-menunya ya. Nah, katanya itu adalah ketik Microsoft Word pada kotak pencaharian. Jadi di sini kita tinggal cari aja di sini nih. Yang gambarnya seperti ini, kamu cari aja apa yang kamu inginkan. Contohnya yaitu adalah Microsoft Word 2016. Saya pakai 2016, maka dia akan keluar yaitu namanya adalah. Nah, ini. Saya punya kok 2016, di buku kok 2013. Nah, itu hanya berbeda sedikit saja. Saya pakai aplikasi yang terbaru, sedangkan yang di buku masih pakai yang 2013. Mau 2000 berapapun kamu pakai, itu sama saja. 16, 13 itu hampir sama saja. Hanya sedikit perbedaan saja. Oke, aku mau jawab saya yang jendela, tapi aku ragu takut salah, nggak apa-apa. Kalau salah namanya kita juga belajar ya. Nah, jadi untuk memulainya itu adalah kita tinggal mencarinya di sini ya. Kita cari Word 2016 atau apapun yang kamu punya, kamu klik saja. Kamu klik saja, kamu tunggu, dan ini adalah tampilannya. Sama ya seperti kita pelajarin tadi. Nih. Oke. Sampai di sini paham semua? Paham ya? Nah, materi pembelajaran kita sudah habis. Bagian C, bagian D itu adalah yang paling gampang juga, ada lengkap di situ. Waktu kita tinggal 5 menit lagi, kita mau bahas dulu catatannya. Sebelum bahas catatannya, coba diaktifin kameranya, saya mau absensi dulu nih. Gimana? Pencipta apa? Pencipta komputer itu siapa sana? Untuk pencipta komputer itu kita paling gampang. Semua di sini udah pernah main handphone ya. Kita cukup tinggal searching atau kita cari saja di internet. Gimana sih? Siapa sih pencipta komputer? Kamu cari aja nih.
pencipta komputer itu adalah nih. Nah, jadi setelah kamu lihat, kamu bisa lihat juga nih, komputer zaman dahulu gimana. Dan masih banyak lagi. Pencipta komputer itu adalah si Charles Babbage. Nah, sosok yang paling berkontribusi. Jadi ada beberapa orang yang menciptakan komputer, tetapi dialah menjadi yang nomor 1. Dan dia menciptakannya pada tahun 1822. Kalau pencipta Google itu sendiri siapa? Nah, saya mau tanya nih, siapa pencipta aplikasi Microsoft Office? Ayo, itu ada di buku tuh. Oke, benar ya. Pencipta Microsoft Office itu ada di halaman 98 di bagian tokoh. Coba dilihat ya. Pencipta Microsoft Office nih. Nah, ini ya adalah Bill Gates. Dia lahir pada tahun 1955. Wow. Udah cukup tua ya. Umur kamu sekarang berapa nih? Lahir pada tahun berapa? Tahun berapa lahir? 2000 berapa nih? Oke, 2013 dan ini adalah 1955. Mungkin ini adalah kakek kamu ya, ini dia fotonya. Udah tua ya. Nah, contohnya saja ya. Oke, 2013 dengan 1955. Nah, jadi ini adalah pencipta si Microsoft Office. Dan dialah yang mengembangkan aplikasi tersebut. Iya, benar. Nah, mungkin yang di dalam buku gambarnya kekecilannya, tapi ini adalah video, gambar terbarunya nih. Sudah tua. Umurnya 9 Oke. Nah, kita sampai di sini dulu. Kita bentar lagi mau ujian. Kamu perhatikan baik-baik ujian kamu, kapan ujiannya. Jaga diri ya. Kita tahu sekarang COVID masih merajalela, masih ada di sekitar kita. Seorang yang pertama hidup siapa sih di tahun ke-1. Nah, kalau untuk yang ini mungkin berdasarkan agama kita masing-masing ya, siapa sih orang pertama kali diciptakan di dunia ini? Nanti kamu jawab berdasarkan agama saja. Sampai di sini dulu kita berjumpa di minggu depan dan bye-bye. Bye.